Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh, dosen tetap pada program studi D3 Administrasi Bisnis, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami, Jakarta. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mata kuliah pengantar ilmu administrasi bisnis yang saya ampuh. Mata kuliah ini membahas dasar-dasar administrasi dan fungsi manajemen dalam operasional bisnis. Fokus pembelajaran meliputi pengenalan bentuk badan usaha, analisis lingkungan bisnis, serta integrasi fungsi pemasaran, SDM, dan keuangan. Mahasiswa juga dibekali pemahaman mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung pengelolaan organisasi yang profesional dan kompeten. Mata kuliah ini mempunyai bobot 3 SKS. Di dalam mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga diminta untuk bisa praktik langsung berdasarkan analisis kebutuhan target pasar. Adapun bahan kajian pada mata kuliah ini, yang pertama konsep dasar dan evolusi bisnis, yang kedua bentuk-bentuk badan usaha, yang ketiga lingkungan bisnis, yang keempat etika bisnis dan CSR, yang kelima fungsi manajemen, dan yang keenam manajemen pemasaran, ketujuh manajemen sumber daya manusia, kedelapan manajemen keuangan dan operasional, dan kesembilan kewirausahaan dan bisnis digital. Adapun metode pembelajaran yang biasa kita gunakan yaitu diskusi interaktif, case-based learning, project-based learning, collaborative learning, dan blended learning, small group discussion, role play and simulation, discovery learning, self-directed learning, cooperative learning, dan contextual learning. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, definisi, dan ruang lingkup administrasi bisnis, serta evolusinya dalam dunia industri. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis berbagai bentuk badan usaha, PT, CV, firma, koperasi, dan karakteristiknya masing-masing. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi pengaruh lingkungan internal dan eksternal terhadap keberlangsungan sebuah organisasi bisnis. Dan keempat, mahasiswa mampu mendeskripsikan fungsi-fungsi dasar manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan. Kelima, mahasiswa mampu memahami peran kewirausahaan atau entrepreneurship dan inovasi dalam menciptakan nilai tambah di pasar. Keenam, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pemasaran dan perilaku konsumen dalam mendukung strategi penjualan produk ataupun jasa. Ketujuh, mahasiswa mampu menguraikan pengelolaan sumber daya manusia dan pentingnya budaya organisasi dalam perusahaan. Kedelapan, mahasiswa mampu memahami dasar-dasar manajemen, keuangan, dan operasional dalam upaya efisiensi bisnis. Yang kesembilan, mahasiswa mampu mengevaluasi pentingnya etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dalam praktik administrasi modern. Untuk komponen penilaian pada mata kuliah pengantar ilmu administrasi bisnis ini terdiri dari kehadiran 10%, perilaku 10%, tugas dan kuis 20%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 35%. Metode pembelajaran kami berbasis blended learning dengan kombinasi antara tatap muka dan diskusi daring melalui platform kami SSO atau Single Sign-On, dan juga aplikasi lainnya seperti Zoom Meeting, Google Meet, dan juga WhatsApp Group. Selanjutnya kita akan menyaksikan cuplikan pembelajaran saya di kelas bersama mahasiswa di pertemuan keempat dengan materi etika bisnis dan tanggung jawab sosial atau CSR. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Kalau isi kantong, dompet, sehat? Alhamdulillah sakit ya. Sekarat, aduh kasihan. Oke teman-teman sekalian, siapa tahu ada yang sakit, kita doakan semoga
teman-teman yang sakit segera diberi kesehatan dan juga kesembuhan, dan yang tadi kantongnya lagi sakit juga kita doakan mudah-mudahan rezekinya selalu lancar. Amin. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai perkuliahan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran dan agamanya masing-masing. Untuk itu berdoa saya persilahkan. Selesai? Baik teman-teman sekalian, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya pada hari ini. Sebelum kita memasuki kepada materi inti kita pada hari ini, kita akan sedikit mereview materi kita minggu lalu terkait tentang lingkungan bisnis. Ya. Nah, di dalam lingkungan bisnis, gitu ya, kemarin kita sudah mengetahui ada dua terkait tentang lingkungan bisnis. Yang pertama adalah lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Nah, saya ingin tanya kepada teman-teman semua, siapa nih yang masih ingat apa saja yang termasuk ke dalam lingkungan internal? Saya tahu Pak. Silakan Pak Tur. Perkenalkan, nama saya Durang Saputra Rahman. Saya izin menjawab Pak. Jadi lingkungan internal itu terdiri dari karyawan, manajemen, pemegang saham, modal, peralatan fisik, dan informasi. Oke, good. Kasih aplaus buat Pak Tur. Untuk pertanyaan kedua, masih berhubungan dengan lingkungan bisnis, ya. Kalau tadi Pak Tur mengatakan terkait tentang lingkungan internal, gitu ya. Nah, untuk lingkungan eksternalnya, siapa yang tahu apa saja? Saya tahu Pak. Silakan Mutia. Lingkungan eksternal itu terbagi menjadi dua Pak. Jadi ada lingkungan yang khusus yang terdiri dari konsumen, pemasok, pesaing, dan kelompok kepentingan. Dan untuk lingkungan eksternal yang umum itu terdiri dari kondisi ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, dan demografi serta teknologi Pak. Oke, good. Kasih aplaus juga buat Mutia. Oke, teman-teman sekalian, tadi sudah sedikit review terkait tentang materi kita minggu lalu terkait lingkungan bisnis. Tadi Pak Tur dan juga Mutia sudah menjawab dengan jelas dan betul, gitu ya. Sekarang kita memasuki materi inti kita pada pagi hari ini terkait tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial atau CSR. Saya ingin bertanya terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan materi kita. Siapa yang tahu arti dari etika? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Menurut saya etika itu karakter atau watak Pak. Oke, karakter atau watak, betul. Ada yang bisa menambahkan? Saya Pak. Oke, kamu? Sikap dan perasaan. Sikap dan perasaan, good. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ya? Peraturan, oke, bisa. Ada yang lain mungkin? Oke. Itu tadi yang dikatakan oleh teman-teman kalian betul. Apa yang dimaksud dengan etika? Sekarang kita ketahui apa sih sebenarnya etika itu? Nah, etika merupakan bahasa atau kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Tadi teman-teman kalian sudah mengatakan bahwa etika itu adalah sikap, perasaan, akhlak, kebiasaan, watak, atau karakter. Nah, ini merupakan arti dari etika, yang mana tadi dikatakan bahwa etika ini adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Nah, di sini juga ada pakar ahli, gitu ya, namanya Magnus Suseno. Beliau mengatakan bahwa etika bukanlah sebuah ajaran, melainkan suatu ilmu. Maksudnya adalah, kenapa beliau mengatakan etika ini suatu ilmu? Karena tadi dikatakan sikap, perasaan, akhlak, kebiasaan, ada juga watak dan karakter. Ini merupakan suatu ilmu yang bisa kita gali. Ya, di mana semua etika ini ada di dalam suatu tadi kebiasaan kita sehari-hari, mulai tadi sikap, perasaan, akhlak, gitu ya. Ini merupakan suatu ilmu yang bisa kita pelajari. Di dalam suatu bisnis, gitu ya, yang namanya etika tadi dikatakan adalah aturan, gitu ya. Bagaimana kita mengelola bisnis kita, usaha kita agar berjalan dengan baik, yaitu dengan cara apa? Dengan cara adanya suatu etika, aturan, sikap yang harus dilakukan itu seperti apa? Ini merupakan etika. Oke, jika tadi kita mengetahui apa saja
yang berhubungan dengan etika, satu dari mulai pengertian, terus bagaimana etika itu dijalankan. Nah, kita sekarang akan membahas tujuan dari etika bisnis khususnya. Yang pertama, menjalankan dan menciptakan bisnis seadil mungkin serta menyesuaikan dengan hukum yang berlaku. Ya. Maksudnya adalah, gitu ya, ketika kita menjalankan suatu usaha atau bisnis, gitu ya, harus sesuai dengan peraturan ataupun undang-undang yang berlaku di negara kita, Indonesia khususnya. Jadi tidak sembarangan kita membuat suatu perusahaan, gitu ya, harus ada aturan-aturan yang memang dipatuhi ketika kita menjalankan usaha kita, apalagi usaha kita bisa dikatakan cukup besar, gitu ya, harus ada aturan-aturannya. Jangan sampai kita keluar dari aturan ataupun undang-undang yang berlaku di negara kita. Yang kedua, tujuannya yaitu menghilangkan ketergantungan pada sebuah kedudukan individu maupun perusahaan. Ketika kita memulai suatu bisnis, gitu ya, kita harus punya komitmen untuk menjalankan bisnis kita agar bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Makanya tadi etika ini sangatlah penting. Oke, teman-teman sekalian, selanjutnya terkait tentang prinsip-prinsip etika bisnis. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, gitu ya. Yang pertama, harus adanya kejujuran. Nah, di sini poin penting dalam menjalankan usaha dan membangun kepercayaan. Jadi, dengan adanya kejujuran yang kita lakukan dalam bisnis kita, ini akan membangun sebuah kepercayaan kepada konsumen atau pelanggan ataupun stockholder yang lain. Misalnya salah satunya adalah pemegang saham ataupun orang-orang yang bekerja sama dengan perusahaan kita. Yang kedua, wajib bersikap jujur dalam segala hal, mulai dari memberikan informasi hingga menganalisa kekurangan perusahaan. Jadi harus transparan nih, gitu ya, baik ke konsumen ataupun ke stakeholder yang lain, gitu ya. Nah, selain kejujuran harus ada juga integritas. Di sini konsistensi antara pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi harus konsisten. Ya, terus yang kedua, seorang pemimpin mendapatkan kepercayaan karena memiliki integritas. Nah, di dalam perusahaan pasti ada namanya pemimpin. Nah, seorang pemimpin harus memberikan suri tauladan yang baik bagi bawahannya, gitu ya. Karena kan di dalam perusahaan itu kan ada struktur organisasi, ada ownernya, terus mungkin ada manajernya, ada sekretaris, ada stafnya di bagian-bagian tertentu, gitu. Nah, untuk ownernya atau pemimpinnya ini harus memberikan teladan yang baik atau contoh yang baik ketika dia menjalankan perusahaannya. Jangan sampai kasarnya pemimpinnya ini memberikan contoh yang tidak baik kepada bawahannya. Nah, ketika pemimpin memberikan contoh yang tidak baik, maka tidak adanya etika bisnis yang baik dalam perusahaan tersebut, sehingga perusahaan tersebut bisa saja hancur karena tadi tidak adanya etika yang baik dari pemimpinnya, ya. Oke, selanjutnya prinsipnya yaitu memenuhi janji. Seorang pebisnis dapat dipercaya karena mampu memenuhi semua janji serta komitmen yang pernah dibuat. Yang kedua, jangan asal membuat janji, sekali diucapkan harus dapat dipenuhi dengan baik, ya. Kalau misalnya di dalam bisnis atau perusahaan tersebut kan bagi karyawan, misalnya ini janji bagi karyawan nih. Biasanya karyawan itu masuk sudah ada menekan kontrak kerja, gitu ya. Ada tekan kontrak kerja, misalnya mulai dari upahnya berapa, gitu ya, udah ditentukan apa saja yang didapat oleh si karyawan tersebut, gitu ya. Nah, ketika si perusahaan tersebut atau pimpinan tersebut tidak bisa memenuhi janjinya tersebut atau tidak sesuai dengan kontrak yang telah diberikan, gitu ya, maka si karyawan itu bisa menuntut karena ada undang-undangnya tersendiri, gitu ya. Selanjutnya prinsipnya yaitu loyalitas. Di sini penting agar bisnis berjalan baik tanpa konflik, terus ditunjukkan dengan bekerja keras sesuai visi misi perusahaan dan mampu membedakan urusan kantor dengan masalah pribadi. Nah, terkait loyalitas nih, pasti teman-teman di sini juga mengetahui bagaimana mungkin ketika teman-teman, gitu ya, mungkin di organisasi atau mungkin nanti suatu saat nanti teman-teman bekerja misalnya, gitu ya. Jadi loyalitas ini sangatlah penting, gitu ya. Nah, di sini
ketika kita menjadi seorang karyawan di sebuah perusahaan gitu ya, kita harus tahu apa visi misi dari perusahaan tersebut, sehingga apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan gitu ya. Dan ketika ada masalah pribadi, jangan dibawa-bawa ke tempat kerja gitu ya. Misalnya baru putus sama pacar misalnya gitu ya, putus sama pacar tiba-tiba nyampe kantor nangis atau galau gitu kan, gigitin pulpen atau gimana gitu. Jangan sampai gitu ya, jangan sampai ketika kita punya masalah pribadi di luar atau di rumah atau dengan someone gitu ya, kita bawa ke kantor gitu ya. Atau ke kampus deh, kalau sekarang kita lagi bawa ke kampus tiba-tiba ditanya teman apa kabar, oh langsung marah-marah gak jelas atau gimana, itu jangan sampai seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait tentang pengantar Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, di mana di sini hubungan CSR dengan etika gitu. Nah, CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari etika bisnis gitu ya. Jadi untuk CSR ini kan dia bagaimana perusahaan itu bertanggung jawab terhadap misalnya karyawannya, terus orang-orang yang memang ada hubungannya dengan perusahaan tersebut gitu ya. Nah, sedangkan definisinya di sini secara umum, penerimaan manajemen atas kewajiban untuk mempertimbangkan laba kepuasan pelanggan dan kesejahteraan sosial sebagai nilai yang sepadan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Nah, jadi CSR di sini memang diperlukan yang mana tadi berhubungan dengan tanggung jawab perusahaan gitu ya, dalam menjalankan apa saja yang ada di dalam perusahaan tersebut ya, misalnya hak-hak dari karyawan, terus terkait tentang kepuasan pelanggan dan sebagainya. Nah, fokusnya apa CSR ini? Dia memperhatikan dimensi kualitatif dari konsumen, karyawan dan manfaat sosial ya. Jadi ini fokusnya dari CSR itu seperti itu. Untuk pertimbangan tanggung jawab sosialnya, jadi CSR ini perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap berbagai stakeholder, meliputi yang pertama kepada pelanggan atau customer, yang kedua pekerja, karyawan atau employee gitu ya, terus pemegang saham, kreditur, dan juga yang terakhir yaitu masyarakat ya. Jadi perusahaan mempunyai beberapa tanggung jawab yang harus dilakukan gitu ya, terhadap ya tadi para stakeholder di sini, mulai dari pelanggannya gitu ya. Ketika kita mempunyai produk atau menjual produk gitu ya, kita berikan produk itu sesuai dengan keinginan ataupun kebutuhan dari pelanggannya tersebut gitu ya. Terus bagi pekerja, apa saja sih tanggung jawab perusahaan kepada pekerja, yang mulai dari gaji, tunjangan, asuransi dan sebagainya. Terus pemegang saham. Nah, untuk pemegang saham di sini ya, misalnya pembagian keuntungan berapa, harus adil, jelas gitu dan sebagainya. Selanjutnya tanggung jawab kepada pelanggan dan juga pekerja. Nah, apa saja yang harus dilakukan? Nah, yang pertama kepada pelanggan. Peran bisnis menetapkan kode etika, memonitor keluhan dan memperoleh umpan balik dari pelanggan. Dan untuk peran pemerintah mengeluarkan peraturan keamanan produk, periklanan dan persaingan industri. Sedangkan untuk kepada pekerja, di sini fokus utamanya memastikan tempat kerja yang aman, perlakuan yang adil tanpa diskriminasi dan kesamaan kesempatan ya. Jadi ketika si karyawan atau pekerja di sini harus benar-benar diperhatikan, mulai dari tempat kerjanya nyaman atau tidak, terus aman atau tidak, terus tidak adanya diskriminasi antar karyawan satu dengan lainnya, terus harus adil gitu ya, sesuai dengan jobnya dan sebagainya. Nah, cara memastikannya bagaimana? Melalui prosedur keluhan, kode etik dan juga undang-undang ketenagakerjaan. Tanggung jawab lainnya yaitu kepada kreditur. Di sini memenuhi kewajiban keuangan, menginformasikan kreditur jika perusahaan mempunyai permasalahan terkait tentang keuangan. Sedangkan kepada lingkungan, di sini mencegah polusi udara dengan meninjau kembali proses produksi. Jangan sampai ketika kita membuat suatu produk gitu ya, limbahnya ataupun sampah yang dihasilkan dari produksi tersebut dibuang sembarangan sehingga mencemari lingkungan yang ada di sekitar perusahaan tersebut gitu ya. Jadi harus kita perhatikan ketika kita memproduksi suatu produk yang namanya limbah atau
tempat pembuangan sampah atau limbahnya itu harus diperhatikan, jangan sampai sembarangan gitu ya. Selanjutnya, mencegah polusi daratan dengan meninjau proses pengemasan dan mengelola limbah beracun gitu ya. Harus dikelola gitu ya. Ketika kita punya limbah produksi harus dikelola dengan baik gitu ya, jangan sampai ya tadi mencemari lingkungan yang sudah ada gitu ya. Terus juga tanggung jawab kepada masyarakat. Di sini mensponsori peristiwa masyarakat lokal, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang tidak mampu. Ya. Jadi ini merupakan tanggung jawab lainnya. Oke teman-teman sekalian, materi kita sudah selesai. Di antara teman-teman semua yang hadir pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan terkait materi kita pada hari ini? Saya Pak. Silakan, Salma. Oke, jadi kesimpulan untuk materi hari ini itu di mana etika bisnis adalah fondasi moral yang mengarahkan semua perilaku dalam dunia usaha. Terus ada CSR juga adalah manifest praktis dari etika, menunjukkan tanggung jawab perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan. Terus ada juga yang menegakkan etika dan mengimplementasikan CSR, bukan hanya kewajiban, tetapi juga sebuah investasi strategis untuk berkelanjutan dan profitabilitas jangka panjang. Oke, good jawabannya. Kita kasih aplaus buat Salma. Oke teman-teman sekalian, materi kita pada hari ini saya rasa cukup gitu ya. Tapi sebelum materi ini saya tutup, jangan lupa kepada teman-teman untuk absensi melalui SSO atau single side on kita. Silahkan absensi terlebih dahulu. Oke, teman-teman sekalian, saya rasa cukup pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini dapat manfaat untuk kita semua. Dan sampai ketemu lagi minggu depan. Tapi sebelum itu kita akhiri dengan berdoa kembali menurut ajaran dan agamanya masing-masing. Untuk itu berdoa saya persilahkan. Selesai. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada sesi keempat mata kuliah pengantar ilmu administrasi bisnis yang membahas terkait etika bisnis dan tanggung jawab sosial, yang mana di sini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang pengertian etika bisnis, menjelaskan tanggung jawab perusahaan kepada pelanggan, pekerja, pemegang saham dan kreditur, lingkungan dan masyarakat, dan tanggung jawab sosialnya. Saya berharap cuplikan pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan dalam kelas yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman teori tetapi juga pada pengembangan kompetensi praktis dan kesiapan mahasiswa menghadapi tantangan bisnis di era digital seperti saat ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LLDikti 3 Jakarta serta seluruh tim sertifikasi dan juga pimpinan, dosen dan mahasiswa dari Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STEMI atas kesempatan dan dukungannya dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.